mewakili kalian tuh pengen mengucapkan terima kasih udah datang ke sini untuk menonton Akhirat Love Story. Ya mungkin sedikit cerita ya. Film ini sebenarnya berangkat dari waktu itu ketika saya sedang mempersiapkan pernikahan dan tiba muncul pertanyaan apakah kita jika terjadi sesuatu saat itu ketika persiapan pernikahan dan harus pergi ke akhirat, apakah kita akan bertemu satu sama lain di akhirat itu. Dan pertanyaan itu mulai pelan-pelan mengusik dan akhirnya tertarik buat kayaknya ini menarik juga buat dijadikan sebuah cerita lah. Dan kebetulan waktu itu sedang banyak riset tentang orang koma gitu, jadi kayaknya tertarik juga buat nyeritain cerita tentang koma gitu. Ya mungkin backgroundnya itu sih, kenapa membuat Akhirat Love Story gitu. Dan terus pada sebenarnya ketika pada pengembangannya ya terjadi banyak hal lah, termasuk ya kemarin ketika selesai syuting ada pandemi, pelan-pelan makin lama ceritanya jadi makin personal lagi gitu, karena makin banyak ya jadi makin banyak merasa ditinggalkan sama beberapa teman dan saudara, jadi mungkin semakin lama jadi semakin personal ya gitu sih. Ada yang mau nambahin? Ide lu gimana? Juga ya. Iya. Tadi mana lagi? Ya. Wow banyak Son hari ini. Ayo. Ngaji dulu, yang deket-deket dulu. Ada pertanyaan lagi nih dari Amikom Yogyakarta. Selain proses riset orang koma, proses apa lagi yang bisa? Maksudnya ngapain aja gitu? Jadi nemu ide kayak gini. Maksudnya kayak apakah tadi malaikat atau apa kok bisa kepikiran pakai baju kayak gitu? Ngapain aja, terus berapa lama gitu? Itu aja, terima kasih. Ya, kalau makasih pertanyaannya. Salah satu yang dilakukan sebenarnya waktu itu pastinya ya karena tentang pacaran beda agama gitu, jadi bertanya ke beberapa teman gitu, dan sebenarnya jawaban yang menarik adalah kayak ya selalu agama nggak pernah dijadikan alasan utama sih sebenarnya, karena selalu ada yang dibungkus di situ gitu, seperti yang ada di dalam film ini. Jadi mungkin itu salah satu halnya. Sebenarnya kalau ngomongin akhiratnya, waktu itu kita berpikir bahwa kita harus beneran go fantasi, benar berdasarkan khayalan aja gitu, tidak merujuk pada satu kepercayaan tertentu, dan ya pure fantasi aja gitu. Dan kemudian muncul karakter-karakter yang ada di dalam film ini ya sebenarnya kemudian ada kebutuhan cerita untuk itu, dan muncullah karakter-karakter yang ada di dalam film ini gitu. Mungkin ada satu pengalaman menarik juga, kemarin di screening sebelumnya sudah diceritakan juga kalau ada sebuah, waktu itu saya lagi traveling ke Copenhagen, dan di situ ada sebuah distrik yang namanya Kristiania, dan disitulah tempat di era 60-70an itu tempatnya berkumpul para hippies, dan kemudian menjadi komunitas dan membuat norma-norma sendiri gitu. Mereka keluar dari negara Denmark, walaupun itu di dalam negara Denmark ya, dia keluar terus kemudian dia membuat yang norma sendiri gitu, dan tempatnya menarik banget, banyak warna gitu di sana, ada barak-barak yang kuat yang dicat, dan ya itulah menjadi inspirasi dari Pancarona sebenarnya. Karena Pancarona ya tempat itu sebenarnya ketika datang melihat tempat itu kayak tempat untuk kesempatan kedua gitu, tempat di mana mereka bisa ya bertemu satu sama lain dan hidup bersama-sama. Jadi ya itu sih salah satu hal yang dilakukan gitu. Ya, lanjut tadi mana lagi? Masih. Cek. Halo, selamat malam. Saya Dian. Hela nafas dulu. Oke. Saya di sini nggak mau bertanya tapi lebih ke mengapresiasi. Jujur saya beberapa kali mengikuti film-film pendeknya Mas Jason Iskandar karena selalu ada sesuatu yang unik dan berkesan dari film-film pendeknya. Mungkin teman-teman yang di sini yang lain yang baru tahu perlu cek lebih jauh setelah ini film pendeknya apa saja, dan tentu saya menunggu-nunggu banget film panjang utamanya, dan setelah menonton wow memang sangat layak ditunggu. Terima kasih atas filmnya yang bagus sekali, dan seperti film-film pendek yang lain selalu
tidak bersikap menggurui, tetapi ada yang bisa diambil dan one sweat short. Di sini tadi kita tidak digurui tetapi dikasih tahu bahwa memang merelakan itu lebih berat daripada melepaskan. Gimana? Dan Kak Dela sekali istrinya chemistry-nya keren banget sama Kak Jiwa di Dolken. Terima kasih. Oke. Dia ini yang LO ya? Dia LO aku ya? Wah ini LO volunteer yang 2000 berapa ya? 2016 ya? Wah gila, thank you Dian. Tadi mana lagi? Sebelah sini tadi? Nah sini, atas dulu tuh, atas. Biar nggak bolak-balik. Oke, dicek. Kenalkan, nama saya Boy. Saya ingin bertanya pada ini tentang kan ceritanya mengangkat Deketin mas mic-nya. Nah, ceritanya mengangkat tentang agama. Apakah sebelum pembuatan film ini melakukan itu tentang doa? oh di agamanya, di riset. Oh kan gimana kan? Ya tadi udah agak sedikit disinggung sebenarnya. Ya perbedaan agama salah satunya yang dicari tahu sih sebenarnya lebih kayak sebenarnya saya nggak pernah ngalamin pacaran beda agama gitu. Walaupun sebenarnya saya sama istri saya di KTP agamanya sama, tapi kami percaya Tuhan yang berbeda lah. Soalnya kami punya kepercayaan yang berbeda lah, intinya gitu. Dan tapi karena secara administrasinya sama, jadi nggak terlalu ribet, nggak ngalamin keribetan itulah gitu. Akhirnya saya bertanya ke beberapa teman-teman yang pernah mengalami pacaran beda agama, salah satunya Dela Dartian dan Ahmad Fesdi Anggoro di sini bisa diceritakan. Dan ya ternyata banyak yang mengalami itu, dan ya sebenarnya tadi sih kayak ada beberapa poin yang menarik, salah satunya itu gitu. Dan kebetulan yang main di film ini yang jadi ibu juga pernah. Jadi perspektifnya lain, di perspektif ibu gitu, perspektif ibu, dan juga menarik banget karena waktu itu dia bilang bahwa ketika anaknya belum pacaran beda agama, dia bilang bahwa dia akan sangat merdeka dan mengizinkan anaknya untuk pacaran beda agama gitu. Sampai suatu hari itu kejadian ke anaknya, dan di titik itu dia baru sadar bahwa dia ternyata tidak semerdeka itu gitu loh sama anaknya. Jadi itu tapi point of view yang sangat menarik gitu, jadi dan perlu didengarkan juga. Dan jadi itu yang jadi salah satu input menarik di film ini sih. Mungkin ada yang mau nambahin tentang Beda agama gimana? Nggak pernah kita. Ada. Kenapa jadi gue? Ya, sebelumnya aku pengen mau say thank you buat teman-teman di sini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk nonton screeningnya film Akhirat Love Story. Terima kasih banyak. Ya, sebenarnya nambahin aja sih soal tadi pacaran berbeda keyakinan. Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi di awal aku ditawarin screen test waktu itu. Di sinopsisnya tuh aku sebenarnya kayak udah, aduh relate lagi gitu. Zaman dulu pernah lagi ngerasain kayak gini gitu kan. berapa tahun boleh? Nggak usah juga. Iya, poinnya itu. Dan kemudian alhamdulillah ternyata Mentari adalah jodohku gitu. Akhirnya aku baca naskahnya lagi, makin jatuh cinta dengan skripnya dan lain-lain. Jadi aku menggunakan pengalaman di masa lalu untuk aku curahkan ke dalam Mentari gitu. Sehingga ini Mas Mamat, dia editor kami, dia juga ternyata silakan diceritakan. Maksudnya ibu saya dibesarkan dengan ajaran Buddha gitu, terus kemudian pindah ke Katolik. Jadi saya waktu kecil diajarkan agama Katolik gitu. Ayah saya juga keluarganya banyak yang Katolik, dan kemudian banyak juga yang akhirnya setelah 98 banyak yang pindah ke Muslim gitu. Jadi ada juga yang Hindu, jadi campur banget deh. Kalau ya misalnya kayak Imlek selalu ngumpul dan di situ terdiri dari macam-macam agama gitu. Jadi dari kecil sepertinya terbiasa untuk kayak mengabsorb banyak sekali culture gitu dan budaya.
di satu sisi juga ada Konghucu kan, karena Konghucu seperti yang kita tahu ya, Konghucu di Indonesia pada praktiknya terblend dengan agama Buddha, padahal sebenarnya Konghucu punya culture-nya sendiri gitu. Dan saya dari kecil walaupun dibesarkan dengan agama Katolik tapi tetap menjalankan tradisi-tradisi Konghucu gitu, kayak ya sembahyang dan lain sebagainya. Jadi mungkin kayak itu semua yang secara nggak sadar jadinya menginfluence apa yang ada di dalam film Akhirat Love Story sih. Dan sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata apa yang saya lakukan buat mentranslate itu semua, tapi ketika melihat kembali mungkin itu yang jadi secara tidak sadar tertuang di dalam filmnya gitu sih. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Dari mana roll sini? Nah. Oh ini akhirnya berarti. Oke, terima kasih. Nah, ini ada sedikit cerita sih sebenarnya tentang pemilihan hutan. Jadi sebelum berbentuk hutan, saya membayangkan sebenarnya yang waktu itu yang paling simpel adalah stasiun kereta waktu itu, seperti Hogwarts lah, seperti Hogwarts Express, dan setiap itu punya peronnya sendiri gitu. Kenapa waktu itu memilih stasiun kereta? Karena saya terinspirasi dari film Wreck-It Ralph. Waktu itu ada film kartun gitulah, dan waktu itu sebenarnya sesimpel karena oke, kita sekalian aja berpikir yang paling mentok, sekalian sefantasi mungkin gitu stasiun kereta. Tapi kemudian pas penulisan kita rasa kayak terlalu jauh lah dengan kehidupan kita gitu. Akhirnya dicari hal lain yang mungkin lebih dekat. Salah satunya tadi mungkin gapura yang kita terbiasa dari di mana-mana ketika masuk kompleks selalu ada gapura gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasannya. Dan hutan juga kayaknya kita dari kecil karena kita daerah tropis dan banyak sekali dimanapun ada hutan seperti itu loh. Dan mungkin itu jadi hal yang kayaknya akan sangat dekat dengan kita. Terus di saat yang sama juga tetap ngasih kesan misteri dari karena secara visual kita tahu lah hutan gitu. Dan sebenarnya ada beberapa cerita lain kayak orang-orang yang mengaku pernah mati suri, seperti ceritanya Eyang itu kemudian bercerita melihat hutan gitu. Saya pernah dengar itu beberapa kali. Jadi kayaknya mungkin itu yang kayaknya kita rasa paling cocok buat menggambarkan akhirat gitu. Tapi dasar dari itu semua sebenarnya kita pengen sefantasi mungkin dan nggak mengambil dari satu kepercayaan tertentu gitu. Pertanyaan kedua apa tadi? Oh, tato ya. Stempel itu jadi sebenarnya itu ada alfa, ada beta, ada omega gitu. Dan itu sebenarnya tanda itu kita mikirnya seperti huruf ketiga dari huruf itu gitu, omega. Dan sebenarnya awalnya cuma satu part doang gitu, tapi ketika digabungkan bentuknya jadi mirip seperti gerbang gitu. Dan alfa kan sebenarnya dunia pertama kehidupan kita, beta itu kematian, dan omega itu ya kehidupan yang diantara itulah gitu. Jadi ya sebenarnya sesederhana itu sih waktu itu mikirnya. Dan ya kalau disejajarkan dibentuk kayak gitu jadi mirip kayak gerbang jadinya gitu. Karena masih ada satu nih, langsung Mas. Filmnya akan tayang tanggal 2 ya. Lusa ya, 2 Desember. Tolong disebar luaskan agar teman-temannya nonton sebelum bergerus Spider-Man ya. Gitu aja. Ya, mungkin foto-foto dulu ya. Oke. Kita foto bareng. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas, yang seru. Tanggal 2. 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi.